Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti. Masih di pembahasan kita pengantar akuntansi 1, adaptasi Indonesia, edisi keempat dari bukunya Arif dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Salemba 4. Nah, kali ini kita akan membahas menganalisis transaksi yang ada di bab 2. Ya, jadi di bab ini kita akan membahas menggunakan akun untuk mencatat transaksi, kemudian sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, dan juga memindah bukukan ayat jurnal atau kita posting ke dalam akun ya atau buku besar. Kemudian neraca saldo dan juga analisis dan interpretasi keuangan analisis horizontal. Tapi untuk video ini saya akan membahas dua ini dulu ya, dan sisanya yang ini itu saya buatkan satu video lagi nanti ya. Oke. Nah, jadi di bab 1 itu kita sudah bahas transaksi solusi net pada bulan November ya, yang kita catat menggunakan persamaan akuntansi ya. Nah, tapi ketika perusahaan itu sudah besar, tentu sudah memiliki ribuan bahkan jutaan transaksi, maka persamaan akuntansi tentu tidak efisien lagi atau tidak praktis lagi. Oleh karena itu ada sistem akuntansi yang dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan pada transaksi tersendiri yang disebut dengan akun ya. Oke. Nah, akun itu terdiri dari 3 bagian ya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah judul, kemudian tempat untuk mencatat kenaikan, dan yang ketiga adalah tempat untuk mencatat penurunan ya. Nah, judul itu merupakan nama dari elemen persamaan akuntansi ya. Contohnya kas ya, atau piutang, atau hutang, dan lain-lain ya. Oke, nah ini adalah bentuk akun T ya, ini adalah bentuk akun T. Jadi nama akun ini adalah judulnya ya, bagian yang tadi ini adalah bagian judul nama akun ya, ini bisa jadi kas dan lain-lain tadi ya. Kemudian ini ada dua sisi, kedua sisi ini bisa menjadi sisi untuk mencatat kenaikan ataupun mencatat penurunan. Nah, tapi perlu kita bahas dulu bahwasanya sisi kiri itu adalah sisi debit, sementara sisi kanan itu adalah sisi kredit ya. Oke, ini adalah contoh dari transaksi solusi net di bulan November. Oke, nah aturan dalam mencatat transaksi dalam akun ya, jadi tidak sama. Jadi tidak selalu pertambahan itu di debit dan pengurangan atau penurunan itu di kredit, tidak. Tapi tergantung dari elemen persamaan akuntansinya ya. Seperti ini. Nah, misalkan aset ya, aset itu kalau bertambah atau terjadi kenaikan itu kita catat di posisi debit. Tapi kalau ada penurunan, kita catatnya di posisi kredit ya. Sementara kalau liabilitas, kalau terjadi penambahan atau kenaikan, kita catatnya di sisi kredit. Sementara kalau penurunan, kita catatnya di sisi debit, sama dengan ekuitas dan juga pendapatan. Dan beban itu pencatatannya sama dengan aset ya. Kalau bertambah itu di debit dan berkurangnya di kredit. Nah, kalau kita flashback kembali, ini adalah akun untuk kas solusi net ya. Kalau kita ingat transaksi yang A ya, transaksi yang A ini merupakan setoran awal ya, setoran awal oleh pemilik, maka kas kita bertambah ya, maka di sini dicatat di posisi debit ya, sisi kiri. Nah, kemudian solusi net membeli tanah ya, ini membeli tanah, maka kasnya berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Nah, di akhir periode
itu kita jumlahkan posisi debit, kemudian kita kurangkan dengan sisi kredit, dan saldonya kita letakkan di sisi debit. Ya, nanti akan kita bahas di saldo normal. Oke. Nah, bagian akun atau chart of account atau COA, ya. Jadi suatu kelompok akun, ya. Oke, maaf. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis itu disebut dengan buku besar atau ledger, ya. Dan daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut dengan bagian akun, ya. Nah, akun-akun tersebut dibagi dua. Jadi ada akun laporan posisi keuangan dan juga akun laporan laba rugi, ya. Untuk akun laporan posisi keuangan, ya, atau laporan posisi keuangan ini dulu disebut dengan neraca. Tapi sekarang lebih dikenal dengan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini disebutkan terlebih dahulu, ya. Kemudian urutannya adalah aset, kemudian liabilitas, baru ekuitas pemilik. Nah, untuk akun laporan laba rugi itu disebutkan kemudian, urutannya adalah pendapatan dan juga beban. Oke, nah ini juga sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan persamaan akuntansi, ya. Nah, jadi aset, ya, jadi ini adalah bagian akun untuk laporan posisi keuangan, ya, aset, liabilitas dan juga ekuitas. Nah, aset itu apa? Ya, aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis, ya, yang digunakan untuk operasional usahanya. Dan liabilitas itu adalah utang kepada pihak luar atau kreditor, ya. Dan liabilitas ini memiliki hak klaim pertama, ya. Klaim pertama atas aset, ya. Oke, kita lihat ekuitas pemilik. Ya, ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan, ya. Jadi liabilitas ini kita utamakan. Jadi kalau utang kita sudah lunas, baru kita ambil hak kita sisanya, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian akun untuk laporan laba rugi, ya, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, pendapatan itu adalah kenaikan dalam aset, ya. Dia kenaikan dalam aset dan juga ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Kalau misalkan perusahaan dagang, maka menjual barang dagang, ya, perusahaan dagang. Kemudian kalau perusahaan jasa, tentu dia memberikan jasa kepada pelanggannya. Nah, untuk beban ini merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi ini adalah usaha atau upaya yang kita keluarkan untuk memperoleh pendapatan. Oke, ya. Nah, ini adalah contoh bagian akun atau COE solusi net. Ya, ini akun laporan posisi keuangan. Di asetnya itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, dan juga peralatan kantor. Kemudian di liabilitas itu terdiri dari utang usaha, sewa dibayar di muka, ekuitas pemilik, ya seperti modal Kristina atau prive Kristina. Dan di akun laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan juga beban. Ya, pendapatan karena solusi net adalah perusahaan jasa, maka di sini pendapatannya adalah pendapatan jasa. Dan bebannya terdiri dari beban upah, perlengkapan, sewa, utilitas dan juga beban lain-lain. Oke. Nah, sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Jadi, sistem akuntansi ini itu berdasarkan persamaan akuntansi dan memerlukan, ya. Jadi, dia itu memerlukan, setiap transaksi itu memerlukan setidaknya ke dalam 2 akun, ya. Jadi minimal itu setiap transaksi pasti akan melibatkan 2 akun, ya.
Kalau satu akun tidak bisa, kalau 3 bisa, lebih dari 2 itu bisa. Ya, tergantung transaksinya. Misalkan transaksi membeli perlengkapan misalkan. Apa yang terkait ya? Kalau kita membeli tentu uang kita keluar, maka kas kita akan berkurang. Ya, jadi tunggu. Jadi debitnya adalah perlengkapan, ya karena kita memperoleh perlengkapan, tentu perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan ya bertambah, kemudian kreditnya adalah kas. Ya, jadi di sini ada 2 akun yang terkait untuk transaksi ini, ya. Dan mungkin bisa lebih untuk transaksi lain mungkin bisa lebih melibatkan 2 akun atau lebih ya. Tapi kalau satu akun itu tidak bisa. Oke. Nah, kemudian dalam mencatat transaksi, jadi kita akan mencatatnya akan 2 sisi, ya. Tidak bisa di sisi debit saja atau kredit saja, tidak bisa. Pasti kita mencatatnya itu ke dalam 2 sisi, ya. Harus diingat. Jadi sisi debit dan kredit. Nah, kedua sisi ini totalnya itu harus sama, ya. Kalau tidak sama, itu artinya ada keliru ketika kita mencatat jurnal, ya. Jadi ini harus sama. Oke. Nah, aturan dalam pendebitan dan pengkreditan untuk akun laporan posisi keuangan, ya ini debit untuk kenaikan, kemudian kredit untuk penurunan. Oke, ya ini. Kemudian untuk liabilitas dan juga ekuitas itu aturannya sama. Kalau untuk kenaikan maka dicatat di posisi kredit dan debit untuk penurunan. Sama dengan ekuitas pemilik juga seperti itu. Dan kita harus tetap ingat bahwasanya aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke. Dan ini adalah akun untuk laporan laba rugi. Ya, akun untuk laporan laba rugi. Untuk akun pendapatan, aturan pencatatannya sama dengan liabilitas dan juga ekuitas ya. Jadi kalau terjadi kenaikan maka dicatat di kredit, dan terjadi penurunan itu dicatat di debit. Ya, kebalikannya akun beban itu kalau terjadi kenaikan maka kita catat di debit, dan kalau terjadi penurunan kita catatnya di kredit. Ya, akun prive pencatatannya sama dengan pencatatan beban, ya. Kalau kenaikan itu di debit dan kalau penurunan itu di kredit. Oke. Nah, yang perlu kita ingat dalam akuntansi itu atau dalam mencatat jurnal atau memposting buku besar atau neraca saldo, pokoknya intinya itu adalah saldo normal, ya. Saldo normal itu adalah suatu akun yang bisa debit atau kredit bergantung apakah kenaikan akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit, ya. Artinya saldo normal itu misalkan suatu akun aset, liabilitas, ekuitas atau pendapatan, beban dan prive itu kalau terjadi kenaikan itu dicatatnya di mana, ya. Itu yang harus diingat, ya. Jadi kita harus ingat aset, beban dan prive itu saldo normalnya adalah di debit, atau kalau terjadi penambahan atau terjadi kenaikan maka kita catatnya di debit, ya. Jadi saldo normalnya di debit. Dan untuk liabilitas, ya, untuk liabilitas, ekuitas dan juga pendapatan, kalau terjadi penambahan atau terjadi kenaikan kita catatnya di kredit, ya. Oke, itu harus diingat. Dan ini adalah tampilan aturan debit kredit saldo normal akunnya. Yang ditandai dengan abu-abu ini itu merupakan saldo normalnya, ya. Dan kita harus mencatat saldo dari akun tersebut di akhir periode itu di sisi mana saldo normalnya. Misalkan akun aset itu saldo normalnya adalah di debit, maka di akhir periode kita menuliskan saldonya itu adalah di debit, ya. Setelah kita tambahkan debit dan kita kurangkan dengan kredit, saldonya atau sisanya kita catat di debit, ya. Kalau liabilitas itu kita catatnya di kredit, ya.
karena dia kenaikannya ada di kredit ya. Ya, dan liabilitas itu sama dengan ekuitas pencatatannya dan juga pendapatan. Sementara kalau untuk aset, untuk pencatatan itu sama-sama di debit saldo normalnya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang penjurnalan dan juga buku besar. Oke, semoga video ini dapat dipahami dan dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.